Hello everyone, selamat datang kembali di channel English Screen. Dan di video kali ini, English Screen akan menyajikan materi tentang kata dan peranannya. Tapi sebelumnya, mari bantu English Screen agar terus mengembangkan channelnya dengan cara subscribe, agar tidak ketinggalan update konten atau materi terbaru. Like sebagai tegur sapa kita, dan juga share kepada yang lain agar siapa saja bisa belajar bareng bersama English Screen. Dan jangan lupa tinggalkan komentar sebagai support ke kami agar selalu meningkatkan dan mengembangkan channel ini. Terima kasih. Word atau kata. Kata adalah komponen bahasa yang mempunyai makna dan juga mempunyai kelas-kelas kata atau part of speech. Dan berikut ini adalah tabel dari kategori kata atau kelas-kelas kata. Yang pertama adalah noun atau kata benda. Simbolnya adalah N dalam kurung U, koma dalam kurung C. U ini maksudnya adalah uncountable atau tidak bisa dihitung. Sedangkan C maksudnya adalah countable, yang artinya bisa dihitung. Nah, teman-teman, dengan melihat simbol, kita bisa mengetahui setiap kata dalam bahasa Inggris itu masuk kategori apa. Karena kita hanya cukup mengecek simbolnya saja kita sudah tahu. Dan biasanya untuk mengecek simbolnya kita perlu melihatnya di kamus ya. Dan untuk kamus yang biasa digunakan itulah seperti kamus Oxford ya, kamus Oxford Dictionary. Karena di dalam kamus Oxford itu selain kita bisa mengetahui definisi dari setiap kata dalam bahasa Inggris, kemudian mengetahui cara bacanya, tapi juga untuk mengetahui kategori atau kelas kata dari kata tersebut. Misalnya di sini ada kata definition ya. Kata definition ini kalau dilihat dari simbolnya, nah kita bisa ketahui simbolnya adalah N, berarti maksudnya adalah noun. Kemudian ada dalam kurung C, maksudnya adalah countable, bisa dihitung. Berarti kita bisa menyimpulkan, bisa mengetahui bahwa kata definition ini kelas katanya adalah non-countable, atau kelas katanya adalah noun, ya, kata benda yang bisa dihitung. Nah, jadi seperti itu. Jadi setiap kata di dalam bahasa Inggris itu pasti ada simbolnya, dan dari simbol itulah kita bisa mengetahui kategori dari kata-kata tersebut. Contohnya di sini adalah water, mother, water, kemudian book. Ini contohnya ya, contoh dari kata benda. Kemudian yang nomor 2 adalah pronoun atau kata ganti ya. Simbolnya adalah pronoun. Dan contohnya adalah I, you, they, we, dan seterusnya. Atau someone, somebody ya, kayak gitu. Kemudian yang nomor 3, kelas kata berikutnya adalah verb. Verb atau kata kerja ya, kata kerja. Simbolnya adalah V dalam kurung T, koma dalam kurung I ya. Maksudnya T itu apa? T itu adalah transitive, kemudian kalau I itu adalah singkatan dari intransitive. Nah, ini untuk membahas tentang transitive dan intransitive nanti akan ada video khusus pembahasan tentang kata kerja. Kemudian contohnya adalah mother, water, dan book. Loh, ini kok sama contohnya antara noun dengan kata kerja? Ya, memang sengaja dibuat sama. Maksudnya gini teman-teman, kata dalam bahasa Inggris itu tidak menutup kemungkinan ada 2 kategori. Artinya satu kata bisa memiliki lebih dari satu kategori, satu kelas kata. Nah, ini contohnya di sini ada mother ya. Mother itu kan contoh dari noun. Kemudian berikutnya di verb itu juga ada contoh mother. Water juga begitu, water, air itu ya. Kemudian book. Nah, kita akan bahas satu saja. Itu mother dan mother. Nah, ini kalau kita lihat di kamus Oxford ya, kita cek di kamus Oxford, kata mother ya, kata mother itu simbolnya adalah NC, berarti non countable. Benda yang bisa dihitung.
Kemudian ada lagi simbol VVT atau verb ya, transitif. Berarti kata kerja. Nah, berarti kata mother ini kelas katanya ada dua, teman-teman. Jadi bisa menjadi noun, bisa menjadi kata kerja. Nah, untuk penggunaannya nanti berarti sesuai dengan kalimat atau sesuai dengan konteksnya. Tapi ya tidak semuanya kata dalam bahasa Inggris itu memiliki lebih dari satu kategori ya. Ini hanya beberapa saja, tidak semuanya. Kemudian yang nomor 4, kategori atau kelas kata yang nomor 4 adalah adjektif atau kata sifat ya, atau kata sifat. Dan simbolnya adalah adj ya, adj atau add. Itu aja deh. Ini maksudnya simbol dari adjektif ya, teman-teman. Kalau misalnya lihat kata terus sampingnya ada tulisan adj, berarti kata itu maksud kelas katanya adalah adjektif atau kata sifat. Contohnya adalah sweet, handsome, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 5 adalah adverb ya. Kelas kata berikutnya adalah adverb atau kata keterangan. Kemudian simbolnya adalah adv ya. Berarti kalau ada simbol kayak gini di kamus, berarti kelas katanya adverb. Contohnya adalah here, there. Kemudian yang nomor 6 adalah conjunction atau kata sambung ya. Simbolnya adalah conj ya, itu simbolnya. Kemudian contohnya adalah after, before, and, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya nomor 7 adalah preposition ya, kata depan ya, simbolnya adalah prep atau prep, gitu aja lah gampangnya, prep. Jadi teman-teman kalau melihat kata dalam kamus kemudian ada simbol prep, berarti ini preposition ya. Contohnya at, on, after, before, dan lain-lain. Sekali lagi nanti teman-teman juga akan menjumpai dua simbol, bisa dua simbol di situ, berarti nanti maksudnya kata itu jadi lebih dari satu kategori ya di dalam kamus. Kemudian yang terakhir, yang nomor 8 adalah interjection atau kata seru. Simbolnya adalah inter atau exclaim ya. Biasanya simbolnya itu kalau nggak inter gitu, exclaim. Jadi maksudnya itu adalah kata seru ya. Kalau simbolnya inter berarti interjection, kalau exclaim itu exclamation ya, seruan, itu kata seru. Contohnya oh, else, wow, nah, ini kata seru. Nah, jadi teman-teman inilah 8 kategori kata atau kelas-kelas kata dalam bahasa Inggris ya. Ini namanya part of speech ini ya, kelas-kelas kata seperti ini. Nah, sekarang kita masuk pada peranan kata. Nah, setiap kata dalam bahasa Inggris itu pasti punya peran, teman-teman ya. Ada peran, ada peranannya apa sih di dalam kalimat. Nah, ini yang di dalam kotak merah ini ya, 1, 2, 3, noun ya, kemudian pronoun, verb. Ini peranannya sangat penting ya, karena perannya adalah sebagai inti dari kalimat ya, sebagai center core of sentence ya, sebagai center core of sentence. Jadi inti dari kalimat. Nah, jadi kalau tidak ada ini berarti kalimat tidak akan terbentuk, gitu aja gampangnya. Nah, maksudnya begini, di dalam bahasa Inggris untuk membuat kalimat ya, itu kita hanya butuh subjek plus verb ya. Kita hanya perlu subjek plus kata kerja, itu sudah menjadi kalimat kalau dalam bahasa Inggris. Nah, yang menempati posisi subjek ya, itu kalau tidak noun ya pronoun, kata ganti. Nah, ini yang menempati posisi subjek ya. Salah satu dari ini noun atau pronoun. Kemudian yang menempati posisi verb atau kata kerja ya pasti ya kata kerja ya, verb. Nah, seperti itu. Jadi verb, noun, pronoun. Nah, oleh karenanya kenapa sih ketiga-tiganya itu disebut dengan central core of sentence. Jadi inti dari kalimat ya. Jadi verb, noun, dan pronoun itu
peranannya sebagai inti dari kalimat atau the central core of a sentence. Nah, itu penjelasan tentang inti dari kalimat. Kemudian bagaimana dengan adjective dan adverb, itu apa peranannya ya? Kalau adjective dan adverb itu peranannya sebagai the modifying word atau kata penjelas, yaitu kata yang menjelaskan. Jadi adjective dan adverb itu peranannya hanya sebagai kata penjelas ya, sebagai kata penjelas. Jadi karena disebut kata penjelas, adjective dan adverb berarti ada kata yang dijelaskan, ada kata yang dijelaskan. Nah, sekarang kita kupas apa saja sih yang dijelaskan oleh adjective dan apa saja yang dijelaskan oleh adverb. Nah, kalau adjective itu pertama dia menjelaskan pada noun atau kata benda ya. Adjective itu menjelaskan noun atau kata benda. Contohnya adalah beautiful girl ya, beautiful girl. Nah, adjektifnya yang mana? Adjektifnya adalah beautiful dan girl itu adalah kata benda. Nah, ini contoh dari adjektif menjelaskan noun. Jadi beautiful ini menjelaskan kata girl. Karena kalau girl itu kan gadis gitu kan, gadis saja, ini kan nggak jelas. Kemudian dijelaskan oleh kata beautiful, gadis yang cantik ya, gadis yang cantik. Nah, itu yang dimaksud dengan adjektif menjelaskan noun. Kemudian yang kedua, adjektif itu menjelaskan pada pronoun ya, atau kata ganti. Ya, contohnya someone special. Nah, adjektifnya yang mana? Adjektifnya adalah yang special ya. Special ini adalah adjektif. Menjelaskan pada someone. Someone itu adalah pronoun ya, seseorang. Nah, itu yang dijelaskan oleh adjektif ya. Kemudian sekarang yang adverb. Adverb itu juga disebut modifying word ya, kan kata penjelas, berarti ada yang dijelaskan juga dong. Nah, apa saja yang dijelaskan oleh adverb? Pertama, adverb menjelaskan kepada adjektif, berarti adverb menjelaskan adjektif, menjelaskan kata sifat. Contohnya adalah very cool ya, very cool. Nah, mana adverbnya? Adverbnya adalah very ya, kata very ini adalah kata keterangan. Nah, cool adalah kata sifat atau adjektif. Nah, kata very ini menjelaskan pada cool ya, pada cool, sangat dingin. Jadi dinginnya itu dijelaskan oleh kata very, berarti sangat dingin. Nah, itu maksudnya adverb menjelaskan pada adjektif. Kemudian yang berikutnya, adverb ini juga menjelaskan pada verb ya. Adverb menjelaskan pada verb, menjelaskan pada kata kerja. Contohnya study hard. Study hard. Oke. Study hard. Mana adverbnya? Adverbnya adalah hard. Hard ini menjelaskan pada study ya. Study itu adalah kata kerja ya. Jadi hard menjelaskan study. Adverb menjelaskan verb ya. Kata keterangan menjelaskan pada kata kerja. Kemudian berikutnya adverb itu menjelaskan pada adverb ya, kata keterangan menjelaskan pada kata keterangan ya. Selain menjelaskan adjektif, menjelaskan verb, kemudian menjelaskan adverb. Contohnya adalah so slowly ya, so slowly. Nah, ini sama-sama adverb teman-teman. So itu adverb menjelaskan pada slowly yang juga kategorinya juga adverb. Nah, ini yang dimaksud adverb menjelaskan adverb. So slowly. Kemudian yang terakhir, adverb itu menjelaskan pada sentence atau pada kalimat. Contohnya, fortunately, boy threw the ball quickly. Nah, adverbnya yang mana? Adverbnya adalah fortunately ya. Fortunately itu adverb. Menjelaskan pada kalimat secara keseluruhan, boy threw the ball quickly. Nah, jadi fortunately itu menjelaskan pada kalimat ini. Menjelaskan pada kalimat boy threw the ball quickly. Oke, jadi seperti itu. Nah, itulah yang disampaikan dengan yang dimaksud dengan the modifying word, yaitu penjelas atau kata-kata penjelas, yaitu adjektif dan adverb. Peranannya adalah sebagai kata penjelas.
Kemudian berikutnya ada conjunction ya, dan preposition, kata sambung dan kata depan. Nah, ini peranannya apa dong? Nah, ini juga memiliki peran. Perannya adalah sebagai the connecting word ya, relating word, yaitu kata penghubung ya. Relating itu kata penghubung. Oke. Jadi conjunction dan preposition itu sebagai kata penghubung ya. Nah, sekarang kita lihat polanya bagaimana kalau polanya dari conjunction ya, pola dari conjunction. Pola dari conjunction itu adalah conjunction plus subject plus verb ya. Subject plus verb, kata kerja. Contohnya I go before they go. I go before they go. Kalau pola dari preposition adalah preposisi diikuti dengan object of preposition. Jadi preposition plus object of preposition. Contohnya I go before them. Aku pergi sebelum mereka. I go before them. Nah, ini kan sama-sama before ya. Nah, ini memang sengaja diambilkan contoh yang sama ya, biar kita bisa memahami polanya. Oke, perhatikan kata before ya, before yang atas dengan before yang bawah. Nah, kalau before yang atas itu sebagai conjunction, kalau before yang bawah itu sebagai preposition. Nah, sebagai preposition. Nah, berarti nanti kalau dilihat di kamus, before itu ya keterangannya ada CONG kayak gitu simbolnya, maksudnya. Kemudian ada prep. Nah, kalau penggunaannya kapan itu bisa disebut conjunction, bisa disebut preposition. Nah, kalau yang conjunction berarti dilihat pola setelahnya. Kalau polanya di sini bisa kita lihat. Kalau yang atas they itu sebagai subjek, kemudian go itu sebagai verb. Berarti kalau setelahnya itu adalah susunan dari subjek verb, berarti before itu statusnya sebagai conjunction. Tapi kalau before yang bawah ya, setelahnya itu kan bukan subjek verb ya. Setelahnya itu bukan subjek verb. Tapi setelahnya itu berupa object of preposition. Karena bukan subject verb, berarti otomatis dia itu sebagai object of preposition. Berarti before-nya berupa atau statusnya sebagai kata depan. Oke, jadi seperti itu, ada cara gampangnya untuk membedakan. Dan tentunya nanti ini akan ada penjelasan lebih jauh, lebih lanjut di video-video yang membahas secara khusus tentang conjunction dan preposition. Kemudian yang terakhir adalah interjection ya. Ini peranan katanya sebagai luapan perasaan ya, luapan perasaan. Hanya sebagai ekspresi dari perasaan-perasaan tertentu ya, perasaan-perasaan tertentu. Itu aja sih peranan daripada kata seru itu. Misalnya, wow, this house is a big and beautiful. Jadi, rumah ini sangat besar dan cantik, indah. Nah, ini kan luapan daripada kekaguman ya, luapan kekaguman. Atau oops, I didn't mean it, aku tidak sengaja aja. Atau luapan ya, apa ya, semacam permintaan maaf atau ya ini interjection itu hanya sebagai ekspresi-ekspresi dari emosi-emosi tertentu, misalnya sakit, bahagia, sedih, heran, dan lain sebagainya. Dan tentunya nanti akan kita bahas secara khusus tentang bagaimana cara membentuk kalimat yang di situ ada interjectionnya, ada kata serunya. Karena ini hanya kita membahas tentang secara garis besar kategori dari kata dan peranan kata. Baik teman-teman, demikianlah penjelasan tentang kata dan peranan kata. Dan jika ada yang belum jelas atau belum paham, jangan lupa untuk komen atau tinggalkan pertanyaan di kolom komentar, dan insya Allah nanti akan kita diskusikan bersama di video-video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video-video berikutnya.